Pejabat Sekretaris Jenderal KPU, Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan Inspektur Utama Sekretariat Jenderal KPU resmi dilantik di ruang sidang utama lantai 2 KPU Rabu 26 Agustus 2026. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU ini dilaksanakan oleh Ketua KPU Muhammad Afifuddin yang hadir bersama anggota KPU Idam Holik, Yulianto Sudrajat, Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Parsadaan Harahap, dan Iva Rosita. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 94/TPA tahun 2026, Dr. Andes Suryadi MSI ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal KPU. Dr. Andes Kusmantu Riwujonaga MSI ditetapkan sebagai Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal KPU. Dr. Cahyo Aryawan API MM ditetapkan sebagai Deputi Bidang Dukungan Teknis Sekretariat Jenderal KPU. Dan Wida Nurfaida STMT ditetapkan sebagai Inspektur Utama Sekretariat Jenderal KPU. Pada kesempatan tersebut, Afif menyampaikan bahwa para pejabat yang dilantik ini adalah orang-orang pilihan dan terbaik. Selamat bertugas dan bergandeng tangan menjalankan amanah ini. Lembaga KPU harus terus dijaga. Meski tidak ada yang sempurna, maka ambillah yang baik. Sempurnakan yang kurang dan apresiasi yang sudah baik. Semua belajar dari ruang pengabdian, estafet pengabdian kepada bangsa dan negara. Orang boleh datang dan pergi, tetapi lembaga ini harus tetap kita jaga, lembaga ini harus tetap kita lindungi dari hal-hal yang tidak baik. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada lembaga yang tidak punya kekurangan. Oleh karena itu kita ikut pepatah yang sering kali kita dengarkan, ambillah yang baik-baik, tinggallah yang jelek-jelek, sempurnakan yang kurang, perbaiki yang kurang, apresiasi dan lanjutkan hal-hal yang sudah baik, yang sudah pernah ada. Selamat bergabung di tim sekretariat dan juga jajaran KPU Republik Indonesia. Mari kita bergandengan tangan untuk menjalani amanah yang tidak ringan ini. Jabatan Sekretaris Jenderal KPU resmi diserah terimakan dari Bernard Darmawan Sutrisno kepada Suryadi yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di Sekretariat Jenderal KPU. Prosesi serah terima jabatan Sekretaris Jenderal KPU ini dilaksanakan di ruang sidang utama lantai 2 KPU yang juga dilanjutkan dengan serah terima jabatan Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan Inspektur Utama Sekretariat Jenderal KPU yang turut disaksikan Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU Idam Holik, dan Yulianto Sudrajat. Pada kesempatan tersebut, Bernard menyampaikan terima kasih atas arahan dan dukungan Ketua dan anggota KPU dalam pengabdiannya sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Sekjen KPU periode 6 Januari 2021 hingga 30 Juni 2026. Total 5 tahun, 5 bulan, 25 hari terjaga sebagai Sekjen KPU, banyak hal-hal yang telah kita lakukan, tetapi juga banyak hal juga yang belum diselesaikan. Oleh karena itu, serah terima jabatan hari ini tidak sekedar formalitas, tetapi juga ada tongkat estafet kepemimpinan kesekjenan dan juga ada beberapa pekerjaan rumah yang belum selesai. Antara lain yang sudah disampaikan terkait dengan PNS Pak Sekjen Pak Suryadi, PNS belum dilantik. Ini untuk yang PNS karena memang kemarin harus ada kesempatan untuk pajaknya sehingga itu menjadi PR tersendiri. Kemudian belum seluruh PPNP kita masih ada sekitar 500 PPNP yang belum menjadi P3K, baik P3K perlu waktu maupun pada waktu. Ini menjadi titipan kami agar mereka menjadi perhatian Pak Sekjen dan seluruh jajaran. Selanjutnya, Idam juga menegaskan bahwa Sekjen sebelumnya sudah meletakkan pondasi dan legasi yang baik, sehingga Sekjen yang baru bisa melanjutkan. Saya bangga sekali bisa menjadi bagian dari proses sejarah penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dan pilkada serentak nasional 2024, dan di mana kemarin saya bisa bekerja sama dengan Pak Bernard selaku
Sekjen KPU Indonesia. Secara pribadi juga banyak belajar dari beliau bagaimana mengelola kerja-kerja polsa, ya. Karena baru di tahun 2024 dalam perjalanan penyelenggaraan pemilu Indonesia, kita menyelenggarakan pemilu secara serentak di berbagai tingkatan. Ini luar biasa dan ini menjadi catatan sejarah dalam perjalanan demokrasi elektoral Indonesia. 2024 penuh dengan pelajaran dan sebentar lagi kita akan memasuki tahapan penyelenggaraan pemilu 2029 yang tentunya nanti secara resmi akan ditetapkan oleh KPU Indonesia. Sementara itu, Derajat juga menyoroti pentingnya soliditas organisasi, terutama menyongsong pemilu yang akan datang, terutama untuk organisasi di provinsi dan kabupaten kota. Semoga ke depan dapat berkembang lebih baik. Ini bagian dari komitmen kita bahwa kelembagaan KPU ini adalah kelembagaan yang secara organisasi dinamis. Tadi Pak Beda juga menyampaikan banyak hal, beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti yang belum sempat diselesaikan oleh Pak Bernard, ya, beberapa hal, dan saya meyakini bahwa itu sekalian dengan kesulitan organisasi kita, tim yang kuat dalam positioning saat ini kita siap menyelenggarakan pemilu berikutnya diiringi dengan reorganisasi di Sekjenan KPU Republik Indonesia. Terakhir, Afif mengapresiasi kepemimpinan Sekjen sebelumnya, mengingat sudah banyak hal yang sudah diwariskan. Hal-hal yang baik ini akan terus dilanjutkan. Selamat bertugas untuk Pak Suryadi, Pak Kusmanto, Pak Cahyo, dan Bu Wida. Dengan niat baik dan yakin, pemilu dapat dilaksanakan dengan baik dengan kerja bersama kita semua. Selamat bertugas untuk Pak Suryadi, Pak Kusmanto, Pak Cahyo, dan juga Bu Wida. Insya Allah kita semua bisa menakodai organisasi lembaga yang over dan super sensitif, luar biasa menakodai KPU ini sekalian. Tapi dengan niat baik dan juga kebersamaan kita, saya meyakini kita bisa mengawal KPU dengan baik.